Pak Putih ini menggunakan ukuran A12, agak tebel, cukup meredam, tidak terlalu silo lah tujuannya. Warnanya kuning, terus ini juga merah. Kayaknya ini yang ori. Kita bisa pakai punos, kalau enggak tentron ya. Tetap kita membutuhkan kayu, karena pemasangan kita itu pakai terpal. 8 kali 50 kan saya nggak mau tepuk, kan nggak berani karena saya menyarankan adalah 40 meter maksimal Mas ya. Dengan catatan ketinggian kandang ini juga harus disesuaikan ya. Ini adalah pintu darurat. Saya akan turun dari sini enggak bisa. Yang kami sajikan di YouTube maupun TikTok, jadilah pertemanan ini dan masakan Mas Aldi ini akhirnya punya kandang impian yang sudah dicita-citakan. Banjarmasin, Banjarbaru, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Nah, Banjarmasin. Ayam di atas ya. Tondokan. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai nih di kandangnya Mas Arkan, lumayan jauh. Terus ini tempatnya sangat adem dan asri. Paling mantap tempat wisata Mas. Buat wisata. Kayaknya bangun apa ya? Bangun gudang di sini aja nih. Kita sewa tanah di sini. Mas Aldi bantu. 1 peta aja. Tuh. Ada ruah, ini tempat tidur ABK. Tuh, kalau kandangnya masuk ke sana ya, jauh. Ada rumah-rumah hutan, rumah-rumah orang. Oh ya, Pak, Sonan dari Blitar. Tempat istirahatnya Mas Aldi, Mas Arkan ini nanti buat nyantai-nyantai di sini. Nanti vlognya kita ke sana. Asik pokoknya. Kalimantan saya kok cocok juga ya di sini ya. Banyak hutan, masih asri teman-teman. Udah sampai seperti apa? Yuk kita menuju ke lokasi kandang. Ayo Mas, terima kasih. Mohon maaf nih baru sempet nemenin. Oke. Mantap. Kayaknya agak gemukan Mas Arkan ini. Iya, Oh. Masa? Betul, agak lebih ini ya, cobi-cobi gitu. Makan dia. Sehat selalu Mas ya, alhamdulillah. Kita 3 bulan yang lalu Mas ya ke Blitar. Ke Blitar ya. Yes. 3 bulan akhirnya memantapkan hati bangun kandang cepat sekali. Karena komunikasinya kan saya sama beliau ayah. Iya, Bapak. Sama bapak saya. Sama Bapak kita komunikasinya yang datang anaknya. Tak pikir masih muda. Terusnya komunikasi yang baik tadi terjalin sampai sekarang teman-teman. Alhamdulillah itu saya mendirikan PHN ini sangat diterima. Saya di Banjarmasin ini enggak bingung sekarang. Banyak teman. Gampang ya Mas ya. Wes. Teman banyak rezeki, amin. Nah, duriannya banyak, khas Kalimantan, katanya lebih legit, warnanya lebih kuning, lebih agak kepahit-pahitan itu, dan lebih kayak creamy mungkin ya. Kayak model mentega itu. Oh itu baru durian kata. Kalau di sini khas duriannya apa namanya Mas? Apa jenisnya mungkin? Kalau di Blitar bawor, kasongan sini ya. Salah ya. Kasongan ya. Enggak ada namanya Mas durian. Guys, pokok durian itu Mas di sini. Orang tahunya durian. Sip. Nah, udah kelihatan itu. Bau-baunya ini
cantik nih dari luar ini. Lahannya itu seluas ini mau dibuat puluhan kandang. Oke ini Mas. Rencana proyek berapa kandang? Insya Allah 2 kandang. Segini dikasih 2 kandang. Untuk sementara. Ya, lo bisa. Kalau ada rezekinya nanti bisa. Amin. Insya Allah dimudahkan mudah-mudahan. Dan iyalah karena kalau kesampaian berhasil ya undang kita selagi. Kita kan dari itu untungnya. Nah, ini teman-teman semuanya telah kelihatan dari luar ini 8 kali 50 meter kandangnya, dibangun dengan rekonstruksi cor dan rangkaian bambu dengan model sistem tekuk. Nah, dari saya sudut-sudutnya ini harus saya perjelas dulu biar kecantikan kandangnya Mas Arkan dan Mas Aldi ini bisa dinikmati teman-teman di Nusantara. Wih, ini bener. Gitu. Lompatan dan minumnya belum terpasang. Sorry Mas Purwa, tolong saya cut dulu, mohon maaf. Ya teman-teman, kita lanjut melihat kandangnya Mas Arkan sampai ke dalam tadi kan dari luar. Ya pertama ini Mas, di sini ini memang kita pakai seling, memang rangkanya ini kayu ya. Nanti ditambah cor? Ya ditambah cor nanti. Kemarin Pak Yon mintanya di bawahnya dicor. Dicor aja karena ini sebenarnya kurang kuat. Ya, mungkin keburu-buru ya Mas ya. Ini pemasangan ini tambah seling, jadi untuk tirainya itu bisa dibuka tutup teman-teman. Bisa dibuka dan ditutup dan menggunakan terpal putih. Terpal putih ini menggunakan ukuran A12 agak tebal supaya apa, tidak terlalu terkena sinar matahari dan meredam, tidak terlalu silo lah tujuannya. Jadi nanti pas waktu ke dalam itu terlihat sinar yang samar-samar enak. Kalau ini terlalu tipis pakai A8 biasanya terlalu silo, kurang bagus lah. Kalau semakin tebal semakin bagus lagi. Oke, masuk ke dalam masakan. Oke, siap. Nanti yang sana-sana belakangan. Langsung sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini proses mau check in kandangnya Mas Arkan. Ya, seminggu lagi. Pakai telur. Mungkin 5 ya. Tapi kalau dipasang 5 enggak muat tempatnya. Tempatnya nggak muat. Sebelumnya nih Mas, tukuannya Mas. Iya. Tukuannya di sini ya, kita lihat. Ini dari cara juga ya, kayaknya mestinya di sini. Oh, dari sini. Dari sini Mas. Tahu juga ya. Nggak mungkin kayaknya datengin, kaget, saya agak kaget. Tapi sudah dikoordinasi ya sama teman. Sama Pak Yon ya, alhamdulillah lah. Di roll seperti ini. Sama ini saya nanti ini ya terus ya. Nah ini Mas ya, untuk tekuannya ini. Jadi ini kandang pertama loh ya di Kalimantan menggunakan sistem tekuk seperti ini, luar biasa. Mas Arkan ini belajar kalau kita nggak sia-sia, apapun ilmunya langsung di copy. Besi-besinya, jadi besinya 8 meter ini pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Jadi ini mengikuti rangkanya, rangka atap, teman-teman. Terus ini kita pakai regulator. Ini udah dicek untuk airnya? Belum. Ya nanti pasti agak jumbat-jumbat kan, masih baru nih. Ada kotorannya di dalam dan sebagainya. Ini kayaknya ada improvisasi nih. Tambahan walau nggak pakai apa? Nggak pakai hand besi. Pakai tali. Kayaknya bisa ditarik. Hanya tambahan dengan seling ya Mas ya. Seling. Saya belum tahu mekanismenya. Ini masakan juga. Ada handpinnya Mas di ujungnya. Oh ada. Tambahan sendiri. Jadi itu kalau naik, mereka naiknya tarik pakai yang di pojok gitu Mas. Mantap ini.
Ilmu dari mana, Mas? Ilmu dari mana? Ada peternak di sini juga. Ada peternak di sini masih Kopi aja, kopi. Mas. Ini nggak kebayang sih saya, karena nanti kalau pakai besi ya, Mas ya, itu nambah biaya. Biaya Bang. Ini udah berapa lagu nih? Iya tadi kalau 5 juta nggak cukup kayaknya. 8 jutaan. Nah, bukan ngitung, bener ngitung ini. Tapi ini cuma udah apa? Seling, panjang seling teman-teman, dan dikasih ini. Masuk. Kalau belok-belok sih wajar, karena Wajar. nggak pakai besi kan. Nggak pakai besi, yang penting naik turunnya bisa diatur. Jadi mantap. Beda nih, anak Malang kuliah di Malang memang ya agak rugi. Ayahnya ngeluarin barang ini ilmunya diserap semua. Kalau ada ilmu baru ke markas lagi, Mak, diserap semua juga. Habis nanti. Persiapan penggunaan sekam mahal nggak Mas di sini? lumayan. Berapa sekarang ketemu berapa? Berapa kemarin? 8.000. Kemarin 8.000 ini udah naik ya. Udah naik sekarang kayaknya. Borong sekam dari sana, dari sini aja kalau 80.000, di Jawa 15.000. 15.000. Kontak pesan sekam. Teman-teman ya, yang sekarang di Jawa Ini udah mana? bisa ini cari sekam di Kalimantan. Free ongkir, free ongkir. 15.000 Jawa ya. Ada yang Mas sampai 20.000 itu Ya ada. sekarang 11. Susah, makanya di Jawa itu kan sekarang kan lagi Koloni ya kan. kejar-kejaran rak koloni. Kenapa ya? Karena sekam mahal. Terus ada rak koloni memang hujannya tidak setem. Memang dia memprioritaskan mengoptimalkan hasil produksi. Ya. Mas, ya di sebelah sini. Ya, ini dulu sebelum itu ini unik dan oke. Ini pakai yang 1.200. Udah cukup, ini kebasaran bahkan ini. Udah kelewatan. Ini ya Mas. Iya. Ditarik ini. Coba kita tes. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau kalau gitu kita akan pakai ini ke pekerjaan kita. Ditiru aja, ini naik. Ini bisa naik semua. Tak capek. Kayak satu-satu loh. Nggak satu-satu. Satu kan capek. Capek satu-satu. Kita yang belajar di sini ceritanya. Luar biasa. Memang PHN itu menyebar di Nusantara. Karena adanya PHN, karena ada media, peternak itu bisa belajar dengan satu sama lain. Itu adalah kegunaan grup. Ingat, tidak ada satupun peternak itu yang paling pandai dan paling pintar. Adanya orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah dari itu teman-teman, gak ada yang merasa dipintar. Insya Allah teman-teman akan menjadi seperti itu. Karena kita masih butuh orang-orang lain untuk saling memberi informasi dan belajar memberikan ilmunya yang terbaik di kandang masing-masing. Kita bisa menentukan nih, di kandangnya Mas Harkan, di kandangnya Mas Aldi, di kandangnya mungkin Bapak Yon dan bapak-bapak semuanya ada di Nusantara. Kita belajar ke mereka. Nah, yang positif kita pakai, yang sesuai dengan manajemennya itu bisa dipakai. Jadi memang nggak semua itu langsung bisa full fotokopi. Ini bagus langsung dipakai. Mungkin nggak bisa. Nah, tergantung kita yang menyelesaikan, karena beda tempat itu beda kasus. Ya. Beda daerah pun juga sama. Jadi teman-teman itu belajar sesuaikan dengan porsi masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Dan di Kalimantan ini Jonang CC belajar tentang menggunakan handbin ya, sangat sederhana, bahkan budgetnya di luar nalar ini. Di handbin ini cukup dikasih seling, dikasih tali dan kulit kecil. Dah lah. Ini contoh aja teman-teman. Tolong nanti di shot ini ya, biar dicontoh semuanya yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan berkah ilmunya Mas Arfa dan Mas Adi bisa dipakai, nanti akan menular ke semuanya karena manfaatnya sangat bagus. Bagus, tak? Coba sekali lagi yang sebelah ini. Ini masih akan belum naik ini. Ini saya tarik. Nah, benar ya, saya nariknya seperti ini ya. Di kuncinya dibuka dulu. Oh, ya sorry. Ada pengunciannya. Oh, ini baru bisa Iya. turun kalau kuncinya dibuka. Kalau ini kunci ya. Kunci. Oh, ini kunci tidak akan Berputar.
Oh, itu nggak akan aku jatuh. Nah, ini Kuncinya. Makasih. Saya padahal jual ini nggak tahu, sorry teman-teman. Kekurangan saya. Sini Mas. Ini pakai blower conven ini. Ini kita kasih yang top, merek top yang baik yang bagus. Nah, kalau top itu lebih tebal, biasanya lebih tebal. Terus dinamonya Siemens, tapi ya bukan Siemens. Kita terus terang ada yang Siemens bagus, cuman harganya yang beda, terpaut kurang lebih sekitar 1 juta. Tapi ada Siemens yang ori itu. Tapi kebanyakan yang dipakai teman-teman yang kita jual itu memang yang versi KW-nya. Itu harus diakui kok semua teman-teman. Nah, semua barang impor supaya apa? Terjangkau harganya dan bisa terbeli oleh peternak Nusantara dan tidak berpikir lagi dan budgetnya itu pas. Terus kemudian ini tempat pakannya ini pakai ori nih, yang ori warnanya kuning, terus ini juga merah, pokoknya ini yang ori. Kita kalau luar pulau, kalau bisa sebisa mungkin nanti saya kasih ori walaupun itu nanti dinamonya. Karena apa? Agar supaya barang-barangnya jauh lebih awet. Kalau di Jawa kasih KW ya rusak mudah. Ini Kalimantan coy. Nanti kalau rusak jauh. Jadi sebisa mungkin kita kasih ori, tempat makan ori dan sebagainya ori. Kalau masalah ini bisa kok KW. Ya cuman konsekuensinya gitu. Kalau di Jawa sih aman-aman saja sih sampai sekarang yang pakai KW oke. Berarti 4 blower ini. 4 blower, 3 jalur tempat minum Mas. 1 2 3 4 jalur tempat pakan. Karena lebarnya 8 meter. Kita harus bagi 2. Ketemu 4 jalur tempat pakan dan 3 jalur tempat minum. Itu aja teorinya sudah sering saya ulas. Terus kita mana nih? Kita jalan ke mana nih? Ayo, boleh. Atas ya. Oh, kurang sedikit. Ini Mas. Jadi sistem tirainya itu memang harus dipaten sebelum nyampe blower. Ini teori kita sih, tapi nggak berlaku untuk semuanya ya. Bisa kok sampai ke sana. Nah, tujuannya kita tidak biar tidak anginnya tidak ngobos saja. Seharusnya cukup untuk lubang seperti ini. Nah, kita lebih aman, kita kasih jarak sih. Coba Mas, segitu cukup. Mungkin pertimbangan Pak Yon dan timnya Mas Arkan itu agak dikesinikan agar tidak terjadi kebocor-kebocoran yang tidak penting, karena ini kandang teko. Sekali lagi ini kandang teko ya, kalau banyak yang bocor nggak maksimal, kurang bagus saja. Mantap ini Mas. Ini seperti bukan kerjaan sini ya, model-modelnya kayak mungkin di Jawa. Model-model. Aduh. Biasa di rumah aja suruh bikin kandang. Langsung fotokopi ya. Masuk kopi. Ini tangganya. Oh, ayo Mas. Langsung naik. Ini tempat gudang. Ini gudang Mas. Ada pakan atau gudang tidur? Istirahat dong. Makan di bawah. Sebelum masuk kita kasih tahu bahwa panel di masakan ini pakai Unos dengan 4 blower, karena tadi blowernya 4. Ada heater, ada alarmnya ini kan tambahan. 1 2 3 4. Di dalamnya kita memang menggunakan full scene. Tujuannya ya memang anggaran itu bisa menyesuaikan. Bisa kok kita pakai full Schneider ya, ada perbedaan harga itu aja teman-teman. Rangkaiannya seperti ini ya. Kalau bisa pakai Punos, kalau enggak Tentron ya. Kita kembali pakai ini. Ada alasan, sorry buat teman-teman di Nusantara, kita balik pakai yang model seperti ini karena yang model digital kita pakai itu keluhan dari konsumen itu gampang mati. Ya matinya karena apa? Naruhnya memang di dalam kandang. Dalam kandang itu kan kena angin, kena debu dan sebagainya, akhirnya masuk ke sini. Rusaklah komponennya. Kalau mungkin ditaruh di luar seperti ini masih aman. Kalau pakai ini ya ini udah teruji bagus. Ini udah banyak yang pakai. Lagi cukup gudangnya. Ya Mas, langsung masuk.
Lebar pintu 1,20 meter ya. Ya. Kayak ya nggak pernah ngukur tapi langsung pas. Cukup untuk lubangnya. Nah, atapnya rapi ya. Rapi tuh, Pak Yan. Rapi sekali Pak Yan ini. Ini pakai terpal A8 warna hitam. Kalau ada hitam ya ada putih. Jadi imbangin teman-teman. Imbangin. Kenapa kita pakai A8? Sebenarnya nggak kenapa karena kita punya stoknya hitam sih. Saya mengadakan hitam itu sebenarnya buat lantai. Kalau atap sih kita sering biru. Nah, cuman ya kalau ini digandengin hitam itu mengandung pantulan putih teman-teman. Jadi kayak bisa menerima cahaya Mas ya sini. Cahayanya kayak kepantul dari ternyata menurut kita ini. Kalau putih, kalau atapnya putih, pernah saya coba dinding putih, atap putih, kayak rumah sakit. kurang ini ya, kurang Putih semua. ya bagus, bersih Mas. Cuman nggak ada variasi, membosankan aja saya rasa. Kalau ini ya kesan maco sih, putih sama hitam itu tak lihat maco, atapnya hitam. Saya buat lantai. Kenapa kok lantainya Mas Konam sekarang putih, nggak biru? Hitam tuh biar tidak terkesan cepat kotor. Itu yang alasannya kita pakai hitam. Ini diamond. Kalau tempat minum sama mekanik ini mekaniknya. Saya ulas ya. Saya nggak usah tanya Mas Arkan kan yang bisa Mas Arkan. Jadi pakai es hanger dulu biar mudah nanti motong-motongnya. Kemudian naik itu kasih sling, berarti kasih ini es skru ya. Ini puli ukuran kecil lah, puli kecil aja. Kita sambut. Kita anggap ini puli kecil, ada yang puli sedang. Kalau puli sedang kebesaran ya kayaknya. Ini terus ini dikunci dengan klem seling. Jadi arahnya ke sini, ini jadi semakin kayak gini, tarik gini. Aduh, sorry, mungkin kan ya. Itu jadi ini akan narik berbarengan sama-sama. Nah, tuh kalau ingin lurus masangnya ini harus dibenang. Ini dibenang ini. Kalau nggak dibenang nggak bisa lurus ini. Karena nggak ada besinya. Kalau ingin lurus ya nggak akan lurus sih kalau tambah besi. Cuman kalau dibenang skrunya ini ya salah lurus teman-teman. Nah, mudah-mudahan ilmunya Mas Alkan ini paham. Kalau nggak tahu, nanti nomornya saya cantumkan di nomor deskripsi Mas Adi atau Mas Alpan. Siapa tahu peternak yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya itu bisa komunikasi sama beliaunya. Iya. Masih muda-muda, excited banget, luar biasa. Nggak kenal ayam, ponangsin sih meracuni anak muda-muda ini. Langsung ternak ayam, gelontoran dananya langsung jubur-jubur gitu, modalnya keluar semuanya. Kemudian saya cek ini dipadukan dengan rangkaian kayu. Pakai kayu apa Mas Arkan? Mas Adi? Meranti kalau di Kalimantan ini. Kenapa nggak pakai besi? Biayanya. Iya. Cari yang budget. Ini bosnya. Ya lah, meranti ini kuat kok. Lumayan kuat. Padahal ini cuma pakai ukuran kayu kecil. Kalau di Jawa ini besar. 35 Mas ya. 35. Pemasangannya menjorok keluar sedikit sekitar 40 cm. Tujuannya biar nggak terlalu lembab. Jadi ya agak kesana lah teman-teman. Kayu cukup. Jadi contohlah ini kayu karena budget besi baja ringan ya nggak banyak sih. Cuman kayu juga lebih murah. Bisa. Ada lagi Mas. Tadi kan itu yang terbuka. Yang tertutupnya. Ini yang tertutup. Ini versi yang tertutup. Kenapa kita nggak pakai model apa ya namanya ya? Kayu. Yang pakai Kayak jendela itu ya. Jendela itu biasanya mengganggu teman-teman kan ini dibuka ke sini ya kalau pakai jendela. Natap yang kasih pakan dan sebagainya agak ribet. Nah kita punya inovasi ya seperti ini aja ya. Ini ya kayak tirai. Nanti pas sumur kecil mungkin dibuka segini buat angin-angin, buat kebutuhan angin. Nanti tergantung ukuran ayam, semakin kecil semakin besar
ini juga diturunkan karena tingkat kebutuhan angin kan semakin bertambah, semakin turun sama aja. Bahkan menurut saya ini yang sekarang yang bagus sih untuk digunakan untuk mengatur kebutuhan angin di masuknya sedex ini. Contoh ya, pakai ini aja modalnya apa, tali dan seling ini bisa dinaik turunkan bebas diatur. Mungkin dicontoh pakai handwind, misalkan nggak pakai handwind jadi ditarik ke sini, pemberatnya di sini itu bisa kok teman-teman. Diubah aja, nggak usah pakai handwind. Iya, Mewah sekali pakai handwind. mewah ini aja masa pakai handwind. Nggak apa-apa, beli handwind tambah handwind. Karena adanya Mas Adi dan Mas Atan ini awalnya memang pembawaannya pakai baja ringan, atapnya kan baja ringan, tetap kita membutuhkan kayu karena pemasangan kita itu pakai terpal ya agar rapi sih. Kalau dipasang tanpa kayu bisa itu disekru teman-teman, cuman kita agar menambahkan kekuatan, mungkin ini ya, kalau nggak tanpa kayu sudah kuat, tapi kalau ditambahkan kayu kan tambah kuat lagi, tambah nggak goyang mas ya ini ya, kalau kayu. Nah, itu dan kalau ini aja mungkin kurang dikit ya, agak Goyang kayaknya. goyang ya. Ya itulah fungsinya kayu. Itu adalah Sama di staplernya susah. susah. Nempelin Terpalnya. Kalau nggak pakai kayu. Ini kan kayak besi kameranya ini kan baru. Jadi jarak sini berapa Mas Adi? Yang bawah Mas Adi 5 meter. 5 meter itu pakai besi. Kok tipis? Iya. Kekuatannya cuma buat ayam mas. Kekuatannya buat ayam. Tapi ini bisa dicontoh bahwa benar-benar kandang ini kokohnya luar biasa. Balungan pinggirnya teman-teman itu diameternya 20 cm Mas Adi ya. 20 kali 20. Di tengah ini hanya sebagai penyangga. Jadi fungsi dari kekuatan ini sebenarnya di samping-samping Mas ya, konstruksi. Ini adalah tambahan. Ini agar terkesan rapi juga. Namun ditambahkan tengah-tengah adalah kayu. Ya biar hemat. Mas Adi, total anggaran 250-an mas. 250 untuk bangun kandang 8 kali 50 dengan konstruksi beton ditambah dengan baja ringan. Kalau kuat banget ini. Oh, terkenal di lapangan di Kalimantan ini pakai kayu ya. Kayu biasanya. Ukuran segini biasanya kalau teman-teman bangun berapa Mas Aldi? Habis berapa? Kayu trail tuh 300-an Pernah tanya? lah. 300-an kok. Malah 300. Betul Mas ya? Iya. 300 untuk kayu. Ini Mas Hadi coba bangun beton habis 250. 200 udah dapat nanti ke saya. Nggak mau kalah biar dapat project. Oke. Kita ke ujung. Lihat model tekukannya dari kandang atas. Nah, pemasangan jarak lampu ini kurang lebih dengan berjarak 2,5 meter. 2,5 meter betul ya? 2 meter kalau nggak Oh, 2 meter. 2 meter teman-teman, itu dikasih lampu dengan ukuran bak ini 15, 10 aja cukup karena jaraknya dekat. Kenapa kok banyak lampu di kandang-kandang? Alasannya ya agar pencahayaannya merata. Kalau pencahayaannya merata, ayam itu tidak gampang stres. Karena ini tujuannya untuk menumbuhkan daging. Jadi kita memberikan fasilitas yang benar-benar maksimal untuk kandang. Tahunnya dia itu siang aja karena ada lampu itu kan cahayanya terus. Jadi malam itu nggak terasa kayak siang. Kalau malam ini mati lampu ya ayamnya tidur nggak matang. Nggak tercapai bobotnya. Nih, dan Mas, cantik sekali. Cantik sekali hasil tekuannya ini. Nanti kan ada pagar Mas ya, atau pagarnya di sini? Pagar di sini. Oh, langsung sini. di sini bro. Oh, di sini dikasih pagar. Ini belum ada pagar. Besinya ini bisa kok nanti kalau teman-teman daerah Banjarmasin tanya Mas Arkan. Ini sudah lihai untuk ngerol ini. Di mana Mas di tukang besi?
Pandai besi. Di Banjarbaru, Banjarbaru. Yang biasa buat buku-buku besi ya. Iya. Ya tanya-tanya lah Mas Arkan. Mas Arkan ini karena tingginya hampir 2 meter. Berapa? 175. 175. Ini berapa ini? 170 mungkin. 70. Kan Kalau untuk kelebihannya adalah ini Pak, nanti saya kira ini kencang karena nggak terlalu tinggi nih kandang. Pas lah tingginya, nanti ditambah sekem kan mungkin 160-an ya. Kencang banget. Mungkin alasannya karena saya ada berbeda pendapat. Sini Mas Alkan. Kemarin kan 8 kali 50 kan saya nggak mau tekuk karena apa sih? Nggak berani karena saya menyarankan adalah 40 meter maksimal Mas ya. Tapi beliau ya Mas Arkan sama PPL-nya itu malah nantang kita. Saya nggak berani apa-apa. Oke lah. Ada contoh. Ada contoh sudah ada. Sini. Saya takut sih karena nanti udah kita bangun bagus-bagus hasilnya Mas ya kan. Saya kasihan sama Mas Arkan ini. Modal kan nggak dikit. Tapi karena ada contoh. Ini sekali lagi kita dapat ilmu dari Kalimantan 50 meter 50 meter ditekuk itu bisa menggunakan blower 4 dan nanti kepolasi 10.000 dengan catatan ketinggian kandang ini juga harus disesuaikan ya. Ini tingginya pas sih nanti kalau buat tekuk-tekuk nggak terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi mungkin 180 Mas ya, 80 itu akan ngobos anginnya. Dan inilah alasannya, jadi nggak asal-asalan 80 meter ngotot 50 meter ditekuk tanpa alasan. Ini ada perhitungan. Jadi teman-teman wajib belajar dimanapun belajar karena nanti nggak ada orang pintar di sini. Nah kita sama-sama belajar, akhirnya ilmu itu ada karena kita bisa belajar dimanapun berada. Jangan merasa sombong ya. Udah pintar sini, udah sukses, nggak mau membagikan ilmunya. Ada itu. Saya peternak gagal, saya yang bisa memberikan ilmunya. Nah, ini ada pintu ajaib. Jadi ketika panen mungkin lewat sini dan pembuangan kotoran agar tidak jauh dari pojok. Ini adalah pintu darurat. Saya akan turun dan coba enggak jadi. Enggak ada tangganya sorry. Di dimasalkan tuh nggak mau setengah-setengah kalau bangun kandang. Jadi fasilitasnya memiliki aspek lingkungannya ada, dapat bangun kandang di luar perkampungan, jadi aman. Aspek lingkungan teman-teman. Aspek kesehatan. Kenapa ya, kalau kandangnya jauh dari pemukiman, tingkat nanti juga diimbangi dengan perawatan karena ini kandangnya close, kita kan bisa masuk mencakup aspek kesehatan. Jadi kandang ini lebih sehat karena tertutup dan nanti perawatannya mudah. Itulah yang bisa menyebabkan tingkat kesehatan dan aspek keselamatan kerja. Inilah yang saya maksud bagian dari aspek keselamatan kerja. Apa sih? Selain kita bekerja, namun pekerja juga dipikirkan, tidak asal-asal mentang-mentang bekerja di kandang tapi kita mengabaikan seperti ini. Ini ada berapa ruang Mas? Ini 2 kamar, 1 WC, 1 dapur. 2 kamar, 1 WC, 1 dapur. Ingat, pekerja itu adalah tombak dari pekerjaan di kandang ayam ini. Tanpa pekerja, kita juga akan kerepotan. Maka dari itu beliau-beliau ini contoh. Jangan sampai pekerja itu serba kesusahan. Fasilitas ini yang karaoke Mas ya, saya minta nanti ada nanti karaoke sama wifi. Karaoke. Maksud saya gini tuh, tadi pekerjanya bisa betah di sini, kasih karaoke, wifi, lihat. Waduh. Kamarnya mana Mas Arkan? Nanti di sini. Di sini. Ada AC-nya ya? Enggak kayaknya. Angin cepoy. Sebetulnya angin ini udah dingin Mas. Udah dingin kok. Ya udah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kandangnya Mas Arkan dan Mas Aldi ini, pemuda asal Banjarbaru yang luar biasa, yang hatinya terketuk karena konten mungkin yang saya sajikan awalnya tadi sudah bicara, beliau sudah pernah ditawarin ayam dan sebagainya, masih kurang yakin.
keyakinan beliau ditambah dengan keinginan masyarakat karena beliau ini adalah saudara, kakak beradik tapi keponakan gitu teman-teman. Dan ditambah lagi konten-konten yang kami sajikan di YouTube maupun TikTok, jadilah pertemanan ini dan masakan Mas Aldi ini akhirnya punya kandang impian yang sudah dicita-citakan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kerjasama beliau ini akan sukses ke depannya. Amin, amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Apapun yang dilakukan nanti bisa membangun perusahaan berdua yang jauh lebih besar lagi. Amin, amin. Oke, kalau gitu saya Fernam, sama saya Mas Arka dari Banjarmasin. Nah, samping kita saya Mas Aldi dari Banjarbaru. Banjarmasin, Banjarbaru. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Banjarmasin.